Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Unit kerja saya di SMK Swasta Nurul Quran Tegalwiro Pucakwangi Kabupaten Pati. Di sini saya sekaligus mahasiswa PPG batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video praktek pengalaman lapangan atau PPL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video saya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Anak kelas 10 masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak Rozak ya. Kita di kelas akan belajar materi yang terkait pada hari ini. Dengan materi yang terkait pada hari ini, tetapi sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Semoga kita dengan berdoa hidup kita dapat materi dan dapat ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dengan berdoa semoga kita menjadi insan yang kamil, manusia yang sempurna di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Ta'ala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelum kita melaksanakan materi dan kita belajar bersama pada pagi hari ini dengan belajar pendidikan agama Islam, yaitu terkait dengan materi kita pada pertemuan yang saat ini, yaitu tentang akhlak yang tercela, atau dalam arti bahasa Arabnya yaitu akhlak madmumah. Jadi bukan mahmudah. Kalau mahmudah itu akhlak yang baik, kalau akhlak madmumah akhlak yang tercela. Ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama. Silakan kalian berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Kita beda agama, terus kita beda ras, beda suku, kita harus menyatukan, meyakinkan dan menaruh Pancasila dalam diri kita. Maka saya pengen sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, silakan satu siswa masuk ke depan, kita melakukan Pancasila bersama. Silakan. Yang lain mengikuti dipimpin oleh teman kita yang di depan kelas. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Oke, anak selanjutnya Bapak absen. Yang tidak hadir siapa? Karena ketidakhadirannya ngapain di rumah atau ada acara atau sakit, ya. Ahmad Fadli, Dir, Bunga Rahma, Dedi Kurniawan. Ya. Ada izinnya apa? Acara keluarga. Kita Ristianti, Rizkia, Rahmat Gusaid. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini ada satu yang tidak masuk, ya. Selanjutnya sebelum kita ke materi, Bapak sampaikan dulu pada kalian. Coba kalian tadi saya sudah melihat kerapiannya. Kita belajar bersama. Oke. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nanti Bapak pakai proyektor, pakai LCD sebagai media kita belajar. Tetapi anak-anakku sebelumnya saya tanya dulu tentang pengetahuan kalian terkait dengan materi yang akan kita bahas. Itu nggih? Kita coba saya tanya Bu Said, apa yang kamu ketahui tentang takabur? Takabur adalah sombong. Ya, contohnya apa? Ada seorang yang memiliki suatu kelebihan dan kelebihannya itu dipamer-pamerkan atau disombongkan kepada orang lain. Terus itu takabur. Ini saya tanya kepada Mbak Dian. Coba berfoya-foya itu apa sih? Apa? Coba yang keras, yang keras. Yang keras suaranya. Ya, menghambur-hamburkan uang atau harta yang kita miliki. Coba satu lagi. Coba Mas Limong, kamu pernah melihat apa tidak di sekitar kamu ada orang yang sombong? Nah, contohnya sombong dalam hal apa? Menganggarkan uang kepada temannya. Memanggalkan uang pada temannya. Uangnya bentuknya warnanya apa yang dipamerkan? Merah. Kamu kepincut apa tidak? Tidak kepingin? Nah, berarti bagus. Oke, selanjutnya itu tadi adalah kita sebelum pembelajaran saya tanya dulu pada kalian semua terkait dengan materi yang akan kita bahas. Maka dalam hidup ini kita harus selalu berupaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita hidup ini selama di dunia dan selama di akhirat. Oke, selanjutnya ini Bapak buka tentang pembelajaran yang akan kita lanjutkan pada siang hari ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Tapi sebelumnya ini Bapak sampaikan dulu, yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ini motivasi ya. Hidup manfaat, caranya rendah hati. Terus menghindari sifat koyamo, ri, sum, taka, ha. Oke. Ya.
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah nanti kalian semua bisa menganalisis serta menjelaskan pengertian dan mengetahui dalil tentang perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan harus tahu pengerti. Terus yang kedua, menganalisis manfaat dan cara menghindari sikap berfoya-foya. Yang ketiga, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita melanjutkan ke materi, kita bahas bersama. Tapi sebelumnya silahkan kalian untuk membentuk kelompok, ya. Kelompok terdiri dari 4 saja, karena putranya dibagi menjadi 2, yang putrinya bagi menjadi 2 kelompok. Oke, Bapak akan mengecek kondisi kelompoknya sehat semua apa tidak. Apa ada yang ngantuk di sini? Tidak ada ya? Karena pagi-pagi udah ngantuk ya, teman-teman semua. Nah, ini saya bagi lembar kerjanya. Nanti silakan kalian memahami yang Bapak sampaikan, yang Bapak terangkan, dan kamu harus bisa juga memahami materinya, bisa menjelaskan seperti Bapak nanti ya, dan menganalisis. Ini saya bagi lembar kerja untuk per kelompok. Ini kelompok 1, terus ini kelompok 2 terdiri 4 orang, terus ini adalah kelompok 3, terus ini adalah kelompok 4. Ini saya bagi lembar kerjanya. Selanjutnya kita buka materinya. Silakan lembar kerjanya, silakan materinya. Poin-poin materi dibaca dulu di yang saya Bapak sampaikan, yang Bapak berikan tadi. Oke, anak silakan lihat di PowerPoint yang sudah Bapak sediakan. Di situ ada sikap. Coba ada di situ ada apa? Babi, coba dibaca. Sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang harus kita bahas, yang harus kita analisis, kita pahami apa saja Bu Said? Pengertian, dalil, manfaat, menghindari, cara menghindari, contoh perilaku menghindari. Ya, ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Maka nanti kamu harus bisa melihat itu dan harus bisa menganalisisnya ya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian sikap berfoya-foya, hidup berfoya-foya. Coba Hani dibaca pengertiannya. Ya, itu pengertian apa? Terus dalam Islam berfoya-foya dikategorikan seperti apa? Dia seorang yang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran. Dia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tamzil. Sebaliknya, bila seorang menggunakan hartanya untuk kebatilan, walaupun hanya segenggam, berarti dia memiliki sifat tamzil. Abdullah bin Mas'ud. Tamzil adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Tafsir kalau coba kelompok 2. Tafsir itu kalau menurut pahaman kalian apa? Menurut pahaman kalian, tafsir. Sikap apa itu? Tafsir berlebih apa? Berlebih-lebihan. Nah, di dalam Quran itu ada ayat Quran yang berbunyi innal mubadzirina kanu ikhwana sayyi'ati wa kana syaitanu rabbika kafur. Jadi mubadzir itu adalah ikhwana sayyatin. Apa? Temannya setan. Coba berlebih-lebihan dalam hidup itu apa saja kelompok 1? Berlebih-lebihan dalam hidup contohnya. Membeli yang tidak penting. Membeli yang tidak penting. Terus apa? Selain membeli yang membeli tidak penting. Apa? Ya, pakai berdasarkan
Ya, ini sikap berkoyak-koyak tadi sudah dibaca pengertiannya. Kita lanjutkan. Coba itu apa? Kelompok 4. Apa itu? Dalil tentang sikap berkoyak-koyak. Ya, coba baca yang keras. Iwam. Ya. Bismillah dulu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atikal qurba Haqqahu. haqqahu wal miskina nasabili wala tubadzir penyakit Tubadir. Tab. Tabdiro. tabdila. Bunyinya dalil tentang bersikap berkoyak di Quran surat Al-Isra yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Nah, itu adalah bacaan Quran surat Al-Isra ayat 26. Coba kelompok 3 artinya dibaca yang keras. Berikanlah kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur yang berkenan kamu secara berterus. Itu adalah artinya. Kamu harus tahu dalilnya. Ya, tentang berkoyak-koyak dalam kehidupan ini. Jadi berkoyak-koyak itu adalah perkara yang memang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis itu ada bunyi hadis yang bunyinya kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Itu apa? Di situ terlihat apa? Kelompok 1. Saya pengen kelompok 1 maju 1 orang membacakan itu pada temannya. Coba, Sabila maju ke depan, disampaikan pada teman-temannya. Manfaat menghindari sikap hidup berkoyak-koyak. Yang pertama, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak dianggap sebagai teman setan. Terus selanjutnya, terjaga dari perilaku israf. Kemudian menumbuhkan rasa belas kasih dan terhindar dari penyakit hati. Ya, cukup, terima kasih. Tepuk tangan ke teman kita. Oke, itu tadi adalah manfaat yang disampaikan oleh saudara kita, yaitu Mbak Isabella, bahwasanya manfaat menghindari sikap hidup berkoyak-koyak salah satunya adalah terjaga dari perilaku Isrof tadi apa? Apa? Berlebihan. Ya, berlebih-lebihan. Isrof itu berlebih-lebihan. Oke. Action. Lanjut lagi. Itu coba ya dibaca yang keras Jabrin. Itu contoh apa? Contoh perilaku menghindari sikap hidup berkoyak-koyak. Yang pertama. Berdebat atau menjauhi dari hidup konsumtif. Terus. 2. Memperbaiki amal soleh. Terus. 3. Berbelanja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Mbak, salah satu contoh kita menghindari perilaku sikap berkoyak-koyak itu salah satu ini Bapak contohkan satu, berbelanja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Aslinya anak-anak, aslinya itu apa? Kita hidup sudah dijamin Allah Ta'ala. Ya jamin saya sudah dijamin Allah Ta'ala, diberi cukupan. Yang tidak ketika contoh di masyarakat yang tidak cukup itu karena apa? Karena keinginannya, ya sudah punya sepeda, pengen sepeda motor, punya sepeda motor yang bagus, pengen mobil, udah mobil kepengen pesawat, ya
contohnya seperti itu keinginan, bukan kebutuhan. Kalau butuh ya silakan. Bapak lanjut lagi. Kita lanjut. Ya. Ini pengertian sikap riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ini memiliki kesamaan. Coba Bu Said, kelompok 3 dijelaskan pengertiannya. Coba kamu maju ke depan dari kelompok 3. Dibaca, sampaikan pada teman-teman. Apa? Ya sambil berdiri saja. Ya berdiri. Pengertian sikap riya dan sum'ah. Riya apa? Riya melakukan perbuatan terpuji atau baik agar orang lain melihatnya, kemudian memberikan pujian atau apresiasi. 2. Sum'ah melakukan perbuatan terpuji atau baik agar orang lain mendengarnya, kemudian memberikan pujian apresiasi. Oke, tepuk tangan untuk Said. Jadi riya dan sum'ah ini memiliki kesamaan, ya. Kita beramal dan orang lain supaya mengetahui. Itu adalah riya dan sum'ah. Dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Maka kamu harus ingat-ingat, gitu ya. Coba dia tadi riya dan sum'ah itu menurut kamu bagaimana? Kelompok 1. Riya dan sum'ah. Coba pikir dulu kelompok 1. Melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan pujian. Melakukan perbuatan baik untuk Mendapatkan pujian. Nah, tadi kita sudah belajar pengertian sikap riya dan sum'ah. Coba kita lihat cara menghindarinya bagaimana. Oh, ada hadis tentang larangan riya dan sum'ah. Coba dibaca yang keras tadi. Berdiri. Nah, jadi biar teman-teman biar lihat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Sallallahu alaihi wasallam. Sama Allah bihi wa man yura'i ya Allah bihi. Ya, coba artinya. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikan dikenal sum'ah. Sebaiknya barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikan dikenal riya. itu hadisnya. Sudah paham ya? Kok kalian beramal tentang sum'ah, ya kalian akan di sebaliknya barang siapa beramal dengan sum'ah maka dijadikan dikenal dengan sum'ah. Ini Davin biasanya beramal tapi sum'ah, pamer-pamer. Contohnya juga riya. Wah, Gus Said ibadah untuk pamer. Seperti itu akan dicap orang lain, gitu ya. Iya, Nah, itu bahaya apa tidak itu? Bahaya, Pak. Bahaya sekali. Oke, coba kelompok 4 ini tadi yang belum, coba biar berdiri itu dibaca yang keras. Biar teman-temannya melihat. Ya. Manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah. 1. Terhindar dari syirik kecil, terjaga dari sikap nifaq, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, konsisten beramal baik, terhindar dari penyakit hati. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk teman kita. Dari mana? Ini Mas Yan dari mana rumahnya? Jangan Pak. Dari Jakan. Wah, jauh ya dari sini ya. Setengah jam perjalanan dari sini. Enggak bahaya, yang penting enggak bahaya lah. Oke, selanjutnya ini tentang materi kita. Contoh perilaku menghindari sikap riya dan sum'ah. Selalu mengingat kebaikan orang lain. Ketika kita dibantu orang lain, kita harus selalu mengingatnya. Wah, Mbak Bella memberikan saya nasi dan roti, alhamdulillah. Tidak mengupdate status di media sosial saat berbuat baik. Nah, ini
Ini rata-ratanya kan sekarang banyak yang membuat status. Sedikit buat status ya. Kamu mengirimkan sedekah, memberikan, ini kan saat ini panas ya, panas banter ya, panas yang kemarau, musim kemarau panjang. Kamu mengirimkan air kepada orang desa, foto cekrek, pasang status. Lagi OTW nganter air bersih. Nah, terus itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu status yang tahu, yang cukup tahu sebenarnya hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit-dikit ngadep status, diputus pacarnya ngadep status, ya itu nggak baik toh. Nggak baik. Terus yang terakhir apa Bu Said? Meluruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga. Niatnya diluruskan karena sesungguhnya ada hadis di Arba'in Nawawi, innamal A'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niat. Niat kamu apa? Oke, selanjutnya ini terakhir tentang takabur. Coba Ahmad sebagai tutor teman kita, coba kasih depan Ahmad, dibaca dari selatan situ, dari selatan, biar teman-teman melihat. Ya bacanya keras ya, pengertian sikap takabur. Merasa dirinya mulia. Baca dulu pengertian sikap takabur. Kemudian sikap takabur, merasa dirinya mulia, hebat, pandai dan sebagainya. Terus yang bawahnya Tanda-tanda orang takabur, suka memuji dan membanggakan diri sendiri, merendahkan orang lain, gemar mencela orang lain, terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. cukup. Itu adalah takabur. Cukup. Duduk dari. Sama dengan apa takabur itu? Merasa dirinya lebih baik dari Apabila orang lain. kita sebut adalah sombong, ya, sombong sekali. Ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 34 itu ada. Coba dibaca yang keras, Isabella. Bismillahirrahmanirrahim. Aida qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba kubara wa Wastakbar. wa kana minal kafirin. Itu adalah dalil di Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Itu dalilnya. Dalil tentang sikap takabur. Selanjutnya yaitu bahayanya takabur itu apa? Coba David, yang pertama Merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Oke, yang lain paham? Merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki Diri. Terus yang kedua apa? Said? Bahwasanya hubungan silaturahim dengan sesama. Terus yang ketiga apa Hani? Mendapat kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau kok takabur berarti sengsara, dunia dan akhiratnya kita sengsara. Maka coba salah satu contoh menghindari sikap takabur apa coba? Satu, menghindari sikap takabur, contoh apa yang kamu lakukan? Ya, Memperbaiki niat. memperbaiki niat. Terus mendekatkan diri kepada Allah. itu adalah salah satu cara menghindarinya. Terus ini coba Babi, itu contoh apa Babi? Contoh perilaku menghindari sikap takabur. Ya, yang pertama coba bacakan satu. Senang bergaul dengan semua kalangan. Oke. Nah ini yang terakhir, jika perilaku menghindari sikap takabur, tidak memamerkan kekayaan yang Oke, selanjutnya anak, karena kita sudah melihat ya, gambaran. Nah, coba ini saya gambarkan sikap yang berfoya-foya. Coba kelompok amatilah gambar-gambar, kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Belajar
belajar gambar. Coba gambar kerja yang tadi saya bagikan itu ditulis. Nah, itu gambar itu menurut kelompok kalian, untuk kalian itu tentang apa? Ya. Oke, sesuai dengan gambar yang kamu lihat. Nah, tadi perintah Bapak untuk mengamati gambar-gambar, kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Coba yang pertama dari kelompok 1 dulu, gambar apa tadi yang dikomentari? Ada seorang wanita yang memamerkan uangnya kepada tetangga. Ya. Itu contohnya di apa? Uangnya dibawa kemana-mana gitu ya. Coba hasil untuk kelompok 2 dari hasil gambarnya. Gambar kerjanya tadi. Ada seorang laki-laki menghambur-hamburkan uangnya dan tidak memperdulikan tetangga yang sedang kesusahan. Iya, itu sesuai gambar. Yuk, kelompok 3 dari yang dilihat di gambar tadi. Ada seseorang yang berzini dan memotret dirinya sudah mengadakan kebiasaan. Ya. Tepuk tangan untuk per kelompok. Nah, ini adalah contoh israf dan takjir, ya. Itu dilihat gambarnya, itu ada gambar-gambar. Oke, anak-anak, setelah kalian sudah melihat gambar, sudah melihat gambarannya berkoyak-koyak di kehidupan yang nyata itu seperti itu tadi ya. Sekarang kalian analisis. Masing-masing kelompok membuat contoh perilaku-perilaku terkait dengan foya-foya, terkait dengan takabur tadi. Nanti kita presentasikan bersama-sama, ya. Oke. Sebelum kita nanti selesai, ini tadi sudah saya tugasin untuk mencari contoh ya. Coba kelompok 1 presentasikan yang sudah didapat per kelompoknya tadi. Ya, sambil berdiri. Tentang apa? Coba. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah menghabiskan uang dengan tujuan bersenang-senang. Contoh berfoya-foya dalam kehidupan. Yang pertama adalah berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. 2. Bermewah-mewahan dalam makanan, minuman, dan lain-lain. 3. Menumpuk harta yang tidak terlalu dibutuhkan. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Dalam kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdiri. Gimana? Yang lain, kelompok yang lain bisa melihat dan bisa nanti menanggapi. Takabur yaitu membanggakan diri sendiri sehingga memandang rendah orang lain atau bisa disebut sombong. Ya. Contohnya? Contohnya suka memuji diri sendiri dan memandang rendah orang lain, berlebihan dalam berpakaian. Oke, betul. Untuk kelompok yang lain tadi kerjasama untuk mencari itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 3 coba berdiri. Presentasikan. Dia pamer. Contoh dia seperti seseorang yang bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar agar dipuji. Ya, betul. Kelompok lain? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir. Coba. Dia ada perbuatan melakukan kebaikan agar dapat pujian. Coba diulangi lagi yang keras. Dia melakukan kebaikan agar mendapat pujian dan apresiasi. Contohnya membayar zakat karena tak bagi semua orang lain dan tidak mengharapkan pahala saat membayar zakat. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir ini. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah nanti sudah selesai karena kita sudah bersama-sama sejak jam 7 tadi. Ini yang terakhir terkait dengan takabur, dengan
dengan yang lembar kerja ini, sesuai lembar kerja ini dan kalian kerjakan dan menganalisis. Ini sebelum kita akhiri, coba saya tanya dulu kepada kelompok 2, bagaimana kamu tadi kalian menangkap tentang materi kita? Bagaimana? Contohnya takabur tadi bagaimana pengertiannya? Coba kelompok 2. Ya, bagaimana itu? Materi kita. Apa? Coba itu tadi tanggapannya, tanggapan materinya. Gaya hidup bersenang-senang atau menghibur diri. Ya, oke. Terus yang kelompok 1, yang kalian tangkap dari materi yang kita belajar tadi pagi gimana? Takabur adalah menambahkan hobi. Kalau koyak-koyak? Menambahkan uang dengan tujuan bersenang-senang. Ya. Bagaimana kita belajar hari ini? Bagaimana? Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Besok kita belajar lagi seperti ini. Siap? Siap. Oke. Biar tetap semangat. SMK Bisa. SMK SMK Bisa. Anak-anakku, ini karena sudah selesai. Tadi saya tanya refleksinya bagaimana, sudah ada yang tahu. Semoga kamu semuanya nanti di kehidupan sehari-hari bisa mengamalkan ilmu tadi yang kita bahas. Dan untuk tugas rumah itu lembar kerjanya nanti bisa disempurnakan di rumah, guys. Terus untuk minggu pertemuan yang mendatang, di jam PAI kita setelah bab ini nanti akan kita belajar dengan selanjutnya bab materi di modul ajar yang kita sudah sediakan. Maka dari itu, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran, tidak hanya di sekolah dan di rumah pun kamu dapat ilmu sebagai pembelajaran hidup kita yang nyata. Oke. Semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.